Filmnya lucu banget nih Ben. Wah, gue yakin banget. Ngakak kocak sih. Kalau pada nggak ketawa sih. Kurang ya? Ya gue bisa apa? Itu aku dihadapkan oleh dua pilihan lah. Wis. Oh iya, ada genre ya Genre yang berbeda, satu atau lagi ini. komedi. Oke. Which is yang gak familiar buat aku. Dilihat dari nilai laku atau enggak pasti lebih ke genre yang satu ini nih. Oke, horor. Terus Oh wow. Kayak Clara tuh punya goofy sides. Goofy Apa itu? side. Goofy, konyol-konyol. Kayak susah. ada Maaf, orang kampung saya. Ada UGM cum laude Inggrisnya hancur, aneh banget. Mama tuh nggak setuju sebenarnya kalau aku nulis. Oh. Katanya waktu yang kepake banyak, uangnya biasa aja gitu. Finance. Ya memang berantem, tapi berantem orang dewasa yang sudah matang gitu. Asik. Bukan yang Kayak apa tuh berantemnya orang yang sudah matang tuh kalau boleh tahu tuh. gitu ya, nanti teman-teman bisa lihat lah di filmnya bagaimana berusaha membuat adegan dia bertemu Bara, bertemu Aiman, tapi perspektif orang dewasa yang sudah matang, yang sudah bekerja, udah hampir 30 tahun, berantemnya itu tuh beda lah sama remaja gitu. Iya. Tapi emang kalau ya gue belum nonton ya filmnya ya, gue akan segera nonton. Tapi kalau lihat dari trailer, Clara memang tadi kan lo sempat mention soal berbeda sama lo Sari. Di sini kayaknya karakter Gala tuh memang lebih pembawaannya tuh lebih lively. Kalau lo kan asli sehari-hari tuh kalem gitu ngomong juga. Iya. Setahu gua. Emang. Bagus lebih acting cenderung kok sehari-hari. kalem. Wow. Tiba-tiba pas karakter Gala nih kayaknya meledak-ledak, terus Sebenarnya kalau energi meledak-ledak tinggi. juga enggak sih Kak. Emang dia kan pembawaannya emang gimana sih? Ekspresif mungkin. Wanita Kata yang karir lebih tepat ekspresif. Lebih ekspresif daripada Clara gitu. Easy going, yang emang supel, yang emang bisa dibilang dia urat malunya nggak ada kali ya, yang emang di trailer deh kita lihat deh. Kalau nonton trailernya ada momentum dia di bioskop tiba-tiba ketemu Aiman, which is itu stranger. Terus bisa-bisanya dia ngomong di sebelahnya kayak all around you. Itu kan nggak mungkin aku lakukan in real life gitu, kayak ada itu tuh stranger ngeliat gue, aku tuh kayak ini orang aneh banget cewek gitu kan. Itu Tapi coba ngaku deh, itu ide siapa itu ada all around you aku itu. jujur ya, aku buat ngebawain itu aku tuh sampai gimana ngomonginnya gitu loh, gimana Itu ide on the bawanya, spot ya, Ben? gitu. Iya, ide on the spot. Asli Kak. Ada orang nonton. Aku sampah banget. Aku pas dikasih tahu gitu, aku udah ketawa gitu loh, gimana buat mempraktekannya gitu. Ada aja ide-ide gitu keluar gitu. Jadi teman-teman jangan berharap komedi-komedi yang sophisticated atau high end ya, komedinya sebatas mix lah ya Ben ya, dari yang situasi sampai yang receh-receh juga ada ya. Situasinya receh gitu aja kan. Situasinya receh. Situasinya Iya, receh gitu. Dan Itu karakternya kan cerita- Gala sendiri agak Iya. receh Receh sih ya? sebenarnya. Pakai komedi konsultan nggak sih Ben? pakai Siapa waktu itu? Awe. Oh, banyak nggak ruang dia untuk berkreasi dengan genre seperti ini? Ben? Banyak kok. Nanti kalau ditonton filmnya sih gue juga merasa Filmnya lucu banget nih Ben. wah, gue yakin banget. Ngakak kocak sih. Ngakak kocak Rottefel ya. Rottefel LMA. Kalau pada nggak ketawa sih Kurang ya? Ya gue bisa apa? Bukan kurangnya sense komedinya enggak gitu ya. Jadi ini komedinya lumayan secara, at least nggak tahu lah, ketawa tuh relatif, secara kuantitas lumayan ya. Lumayan kok. Lumayan ya. Dan menertawakan banyak hal yang dialami oleh orang yang sedang patah hati. I see. Iya, Karena menurut gue di trailer ya ada komedi tapi nggak, kayaknya masih disimpan gitu di trailernya. Iya, betul. Karena komedinya itu tuh gimana bilangnya? Satu Memalukan. Bukan. Kayak satu keutuhan I see. yang nggak bisa susah dicomot-comot. Susah dicomot. Iya, Jadi iya, kita ngerti. bingung banget. Ini yang mana yang ditaruh di trailer ya? Karena Iya, itu iya. Satu rangkaian gitu. Iya. Paham. Gitu. Paham. Iya. Jadi, kenapa? Tapi dia memang kocak banget sih Wah, karakternya. masa sih? Ada goofy-goofynya kan? Iya, Gala atau karakter. Clara nih yang kocak banget? Karakter Gala yang iya. kocak. Lucu karakternya. Iya, makanya kan aku sempat deg-degan lah membawakan karakter Gala ini kan sebenarnya. Jadi waktu itu pas di awal-awal ditawarin ceritanya juga tuh sampai Bang Bene yang kayak
gimana Clara kayaknya lagi galau ya buat ngambil ini project. Ragu karena Bene lagi. Iya lagi karena sutradara baru. Justru karena Bang Bene aku ngambil. Kan track Wajar recordnya loh. sih. Bagus actingnya. Kerasa ya. Terus Cuman agak deg-degan. Kenapa? Jadi lo pas baca skrip tuh lo ragu sebenarnya untuk mengambil project ini. Jadi sebenarnya Bang Bene juga tahu tuh waktu itu aku dihadapkan oleh 2 pilihan lah. Wis. Oh iya. Bukannya sombong, aku cuma ngasih tau aja. Gak apa-apa di sini sombong. Ini gak apa-apa sombong. Harus Biar ya. ada kawan aku. Waktu itu kayak ada genre yang berbeda, satu atau lagi ini? komedi. Oke. Which is yang gak familiar buat aku Oke. gitu. Terus ya kalau mau dilihat dari nilai laku atau enggak pasti lebih ke genre yang satu ini nih. Oke, horor. Terus Iya kan yang bagus kan horor. Bener-bener Tidak se-science fiction. Tidak semisterius Iya. itu Clara. Nggak mungkin dokumenter. Nggak semisterius itu. Lu nutupinnya kurang halus. Kurang halus ya? Jadi ditebaknya gampang. Ya, jadi udah, horor sama komedi. Dan itu kan Oke. lebih kemakan sama penonton. Horor sekarang lagi laris gitu ya. Laris gitu. Terus tapi aku nggak tahu kenapa ini genre yang paling jarang aku ambil dan dengan karakter yang challenging. Kalau aku nggak pernah ngambil dan nggak pernah nyoba kan nggak akan pernah tahu aku bisa apa enggak kan. Oke, Akhirnya jadi- oke deh Clara kita cobain agak modal nekat. Walaupun pas ngejalanin reading jujur Nyesel. itu Udah mulai nyesel. lebih kayak Nggak. oh my god gimana bawainnya gitu kan. Stres gitu beneran kayak Iya, jadi iya. overthinking gitu. I Terus see. ini gimana bawainnya? Terus bahkan ada tambahan reading sendiri sama pemain-pemainnya akhirnya buat diskusi skrip. Ini mau dibawain kemana gitu biar Oke. lebih mateng gitu. Jadi proses nyarinya di awal tuh lumayan intens proses ya, nyarinya nyari ya. lumayan. Aku sampai kayak nanya ke temen aku yang lain, gimana sih how comedy movie works gitu loh. Aku pengen tahu aja. Emang gitu. kan nanya sama Bene nggak Iya, percaya? Enggak, diskusi. Aku bahkan udah kasih teori-teori kenapa orang ketawa gitu-gitu. iya. Kenapa tuh Ben? Gimana Coba sih, kasih tahu Bang? penonton. Teori kenapa orang ketawa? Anda ingin tahu bukan? Kan- Teori kenapa orang ketawa Ben? Kan ketawa itu ada 3 kan penyebabnya. Oke. Yang pertama kan kita merasa Kesurupan. superior. Oh, kesurupan juga ketawa Ben? Betul. Jahat tapi ya kalau teman kesurupan kita ketawa ya. Nanti Enggak, yang ketawa. kesurupannya yang ketawa nggak ini? Oh, Sorry, iya. merasa superior. Ada orang lain tertimpa Iya, kemana? misalnya jatuh gubrak jatuh, gitu. Oke, kita ketawa Oke, gitu itu kan. satu. Terus yang kedua adalah logika yang salah gitu Logika kan. yang salah. Nah, itulah biasanya punchline patah gitu kan. Patah, Terus yang terakhir itu adalah kalau kita merasa keluar dari kekangan gitu. Keluar dari kekangan. Gimana tuh misalnya? Jadi misalnya kita punya bos nyebelin gitu kan. Terus bosnya ngomong kita ulang sekali gitu. Misalnya bosnya bilang, "Jangan gitu loh." Jangan gitu loh. Terus kita suka ketawa kan karena lagi ngeledekin dia. Jadi melawan otorita Iya, gitu. keluar dari kekangan rasa stres itu tuh biasanya bikin ketawa juga. menarik, Sampai menarik. keajarin ke dia. Terus aku bilang sama Gala, pokoknya sebagai cewek cantik jangan takut jelek gitu. Karena kan kadang kan dia bikin kadang-kadang dialog-dialog yang konyol dan Iya, segala kayak macam tadi ini orang kan gitu kesannya kan. jadi jelek kan. Nah, itu kan kayak aduh aneh banget lagi gitu kan. Tapi lu mengamini dibilang cantik. Enggak juga sih. Ya udah lah ya. udah lah. Orang bilang Clara cantik yang mau protes siapa gitu kan. Tapi pernah nggak lo dibilang itu jangan takut jelek gitu? Sebelumnya Tapi pernah memang dibilang. maksudnya dari awal aku suka acting juga emang tahu resiko acting ya emang nggak boleh jelek. Cuman ini kan bukan masalah jelek doang, tapi melakukan hal-hal yang memang tidak biasanya Iya, gitu loh yang kayak iya. tadi. Dan hal-hal lain yang kadang-kadang membuat mimik yang lucu itu juga kan Susah ya, iya. sampai Iya. akhirnya aku juga nanya Bang Bene, gimana cara bawainnya biar aku tuh takut referensi komedi orang kan beda-beda. Iya. Takutnya nggak lucu atau kalau udah nggak lucu cringe lagi. Iya. Aduh, kan kayak malu banget udah berusaha keras, nggak lucu, nggak ada yang ketawa juga gitu kan males jadinya. Jadi gimana nih gitu. Gimana Almira melihat perjuangan Clara di layar sebagai Gala gitu? Soalnya waktu itu udah pernah nonton ini apa namanya kalau yang sebelum Test syuting. camp. Test camp. Oh, tes camp. Iya. Satu scene ya? Atau 3 lebih? scene waktu 3 itu. scene. Sebenarnya kalau menurut
ya menurut aku sih kayak Clara tuh punya goofy sides. Goofy Apa itu? side. Goofy. Kayak Goofy, konyol. kayak susah. ada Maaf orang kampung saya. Ada UGM cum laude Inggrisnya hancur, aneh banget nih orang. Nggak kelas internasional soalnya kan lu. Terus ada sisi lucu naturalnya sebenarnya gitu. Oke. Pas nonton filmnya juga lucu kok. Oke. Gitu. Atau timingnya pas ya ini. Iya, sebenarnya. Itu belajar timing juga, belajar Susah ya. berkali-kali Itu sebenarnya. challenge utamanya komedi itu Challenging timing banget, memang. timing punchline Iya, gitu-gitu. timing. Karena komedi jeda setengah detik sama jeda 1 detik hasilnya bisa beda. Iya. Jadi pengalaman yang seru lah ya belajar sesuatu yang baru. Tagihan nggak main komedi lagi atau justru nggak? Aduh, ternyata lain kali horor aja. Enggak, tetap ketagihan kok. Tetap bagian. Ketagihan. Karena kan Menyenangkan ternyata. men-challenge diri sendiri Iya. ya. Oke, sebelum kita lanjut, diambil satu-satu tapi jangan langsung dibuka, Ben. Ambil dulu tapi jangan dibuka dulu, Ben. Ambil dulu. Ini dalamnya isinya hadiah mobil. Dalamnya Anda belum Voucher, beruntung. voucher. Jangan dibuka dulu ya. Oke. Silakan dipilih satu. Pink deh. Oke, kita mulai dari Clara dulu. Silakan Clara dibuka, dibaca pertanyaan langsung dijawab. Apa nih? Apa mood yang paling sering lo alamin? Wah, Jelaskan. termasuk gampang pertanyaannya. Ada Mood yang yang susah paling juga nih. dialamin, mood Lu apa lu ya? termasuk kemudian gak sih anaknya kayak kadang kayak aduh gue bekerja tuh harus memerangi diri sendiri, nggak mood nih gue gitu. Ada momen-momen kayak gitu gak sih? Sebenarnya sih ada, tapi mungkin karena memang ya itu lagi tanggung jawabnya seorang Iya. aktor ya. Harus membedakan Nah, mana dunia pribadi dan profesional. Gimana caranya? Mungkin itu bisa teman-teman pakai tipsnya. Kalau lu lagi mood, lu lagi nggak enak banget, how do you get in the zone? Biasanya sih dibantu sama Lagu ya. lagu gitu, kayak lagu apa yang mungkin merepresentkan si scene itu Oh. gitu, atau enggak menenangkan diri aja sih, masuk ke dalam scene itu juga bisa. Fokus aja dulu. Lagu tim songnya agak lain mungkin. Agak lain kau. Pasti mood lu hancur. Gitu ya. Jadi kalau Gitu. lo adalah manusiawi lah ya, momen-momen Manusiawi nggak lah. mood tapi Capek loh, acting. Iya, project lu banyak banget. Gimana nggak capek? Amin. 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 Oke, masukin lagi boleh. Almira, Oke. silakan dibaca. Oh, bentar. Apa sesuatu yang sering diucapin oleh orang tua lo yang waktu dulu lo nggak mau ikutin tapi ternyata sekarang lo ucapin terus? Wah, bagus pertanyaannya. Apa yang dulu orang tua lo ucapin dan lo nggak setuju gitu ya, tapi sekarang lo juga jadi ngucapin. Menarik loh. Apa ya? Menarik itu pertanyaannya. Apa, Mel? jangan menulis gitu. Jangan menulis ya salah satunya. Iya. Jangan menulis, maksudnya gimana? Jadi waktu itu, mama tuh nggak setuju sebenarnya kalau aku nulis. Oh. Karena katanya waktu yang kepake banyak, uangnya biasa aja gitu. Oh, finance. Mendingan ambil sertifikasi aja kan, banyak terus fokus di kantor, gaji lebih gede lagi gitu. Ya, not entirely wrong juga, beda perspektif. Bener sih, bener. Tapi kan itu bukan sesuatu yang sekarang lo sering ucapkan. Bukan, Nah, ada sesuatu nggak yang nasihat sering- orang tua yang sekarang ternyata iya ya bener, jadi gue jadi ikutan mengamini gitu, ada nggak? Kalau sekolah jangan terlalu serius. Iya, sekolah tuh. Dulu lo dikasih tahu kayak gitu? Iya, suruh Menyenangkan bolos. sekali. Suruh Agak bolos. lah. Disuruh bolos? Orang tua nggak lo? Orang tua. Tunggu, konteksnya gimana kalau boleh tahu, kelas berapa, SMA, kuliah? Waktu SD tuh sempat bolos. SD ya. Tapi sampai kuliah S2 juga disuruh bolos. Kayak misalnya kalau Sesat, ini jatuhnya sesat ya. Ini orang tua apa ini? tapi baru tahu ternyata kalau kerja nggak, cutinya cuma 12 hari per tahun kan. Jadi kalau misalnya kerja tuh kita nggak bisa ya lagi yang mau break tuh break Healing. capek, nggak bisa. Jadi Jadi kalau dulu mau bolos aja gitu. bolos aja. Sekarang dipakai Sekarang kalau dipakai. lagi kerja. Enggak. Sekarang lo ngomong ke tim di bawah lo gitu, junior lo. Kalau mau bolos aja gitu. Enggak, kalau anak kuliahan. Kayak misalnya kayak terlalu yang kuliah harus gini-gini. Enggak, kalau mau bolos aja. Nanti kalau misalnya kerja udah susah ngajuin cutinya I gitu. see. Lucu banget. Ampun dah. Menarik. Lo apa, Ben? Buka, Ben. Tulis ada, Ben. Baca, Ben. Apa topik panas yang biasanya berubah jadi argumen bagi lo?
topik panas yang Maksudnya gimana? mungkin maksudnya tuh topik yang harusnya dilempar nggak jadi sesuatu tapi buat lu panas triggering gitu jadi bawaannya jadi ngotot gitu ngebahasnya ada nggak? Ketika ngebahas tentang sesuatu gitu. Ngebahas sesuatu. Oh, ini gue jadi suka panas nih biasanya nih kalau ada yang bilang misalnya target hidupnya tuh kaya gitu. Iya kan kayak buat lu itu aneh. Aneh banget sih gitu. Kenapa? Banyak loh mungkin yang punya target itu. Kenapa itu aneh menurut lu? Karena melihat banyak orang gitu. Kadang-kadang kaya itu nggak bikin bahagia juga gitu. Iya nggak sih? Kayak tapi kan katanya nggak ada orang naik jet ski muram. Lagi patah hati mungkin Kak. Ya. Gitu. Tapi banyak juga loh penjual Starling itu yang senyum ketawa-ketawa kan gitu. Jadi kayak maksudnya biasanya kalau kita melakukan sesuatu dengan apapun itu pekerjaan dan segala macam kalau gembira itu kan outputnya pasti bagus. Ya itu jadinya memperbaiki hidup. Tapi kalau tujuan utamanya memperbaiki hidup jadinya langkahnya malah makin gak jelas gitu. Kalau gue selalu percaya buat adik-adik. Setelah kepala 4 saya merasa berhak memanggil penonton adik-adik gitu. Uang itu bukan tujuan, uang itu adalah dampak. Betul. Bener nggak? Betul. Dampak kan gitu, dari apa yang kita kejar ya kalau kita bagus ya udah hasilnya uang gitu. Kalau udah terlalu, uangnya gimana nih? Jadinya uangnya banyak, tapi caranya belum tentu baik kan dapetinnya. Jadi Gitu. lain sekali kalau gua nge-hire lo jadi director, uangnya nggak usah gede-gede ya. Kan bukan itu yang lo kejar kan? Lo kan kejar kebahagiaan. Langsung Tapi kan uang bikin bahagia. Pelok. Kan naik jet apa tadi? Jet pump. Jet pump kan harus tetap gembira. Jet ski, PA. Balikin. Balikin ya, nggak apa kan? Ini kan kebetulan semuanya sudah belum lama menikah, baru akan menikah. Kalian ada tips nggak buat Bene nih? Aduh. Yang sudah mau menikah sebentar lagi coba. Almira usia pernikahannya kan 2 tahun, setahun ya kan? Belum setahun bahkan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tapi kok hamilnya 8 bulan? Oh enggak ya? Enggak ya, sorry. Oh gaya sih lagi aja. Enggak. Bercanda. Enggak, 7 bulan. Ada tips nggak buat Bene yang ini kan dari aku tentang percintaan nih movie, tentang romance, coba kasih tips yang mau menikah sebentar lagi. Masalahnya mau ngasih tips tapi pacarannya aja lebih lama Bang Bene daripada aku. Pernikahan dan pacaran itu dunia yang berbeda, Clara. Kamu sudah 2 tahun lebih, lo lebih experience. Mungkin apa ya, yang aku rasain sih kalau dunia pernikahan emang lebih prioritasnya beda ya Kak ya. Tanggung jawab bertambah kan juga. Prioritas beda tuh tadinya apa jadi apa? Ya kan mungkin kalau waktu dulu sendiri kan lebih kerja fokusnya ke situ. Kalau sekarang kan udah bagi sama suami juga gitu. Apa-apa lebih didiskusiin karena kan gitu, tinggal bareng udah jadi satu kesatuan bukan 2 pribadi yang berbeda lah. I see. Jadi kalau dulu ada keputusan-keputusan lu bisa ambil sendiri, sekarang harus sekarang diskusi. Gitu, Ben. Makasih tipsnya. Kayaknya juga udah tahu deh. Almira, kasih tips coba Bene mau merit tuh Benenya tuh. Mungkin jangan kaget pas nikah targetnya berubah jadi kaya. Tapi itu iya. Bagus. Itu yang tadi pertanyaan yang tadi omongan yang dulu dia nggak suka sekarang jadi dia omongin itu. Jangan heran targetnya jadi kaya. Kan aneh Almira kalau boleh tahu kenapa nih? Nafkah dari suami kurang loh. Kok langsung ke situ gitu? Enggak, karena pas udah nikah kan baru tahu kan, ternyata banyak nih yang harus di kebutuhannya. Kalau dibayar sih udah tahu ya. Tapi kayak misalnya yang tadinya rumahnya mau segini jadi mau lebih gede lagi. Ntar kalau misalnya anaknya sekolah, bla terus anaknya kalau misalnya ada supir, ada ini gitu. Jadi Bene nggak akan disekolahin anaknya. Langsung magang. Magang sih. Kan enak kalau di rumah ada yang nyuci piring kan ya. Magangnya di rumah tapi. Gitu ya. Butuh banyak biaya. Iya. Gitu, Ben. Jangan-jangan berubah nanti nih. Betul. Bisa jadi.
Oke lah teman-teman, itu sedikit ngomongin tentang dunia percintaan ya. Kita akan menantikan film Ganjil Genap yang akan tayang di seluruh bioskop mulai tanggal 29. Catat, 29 Juni. Kalau kamu udah baca novelnya ataupun belum dan tertarik nontonnya, jangan lupa tonton di hari-hari awal kalau memang pengen support filmnya. Karena itu akan sangat penting sekali. Gitu ya Ben? Iya, tolonglah. Tolong kali ini. Tolong banget. Aku memang bukan pengen kaya, tapi tolonglah. Ini promo jatuhnya ngibah. Mengibah. Oke. Kalau gue lagi promo film, gue paling sebel ditanyain begini, tapi gue pengen ngerjain kalian. Jadi kenapa penonton harus nonton film ini? Paling capek gak sih ditanyain begitu? Gue paling capek ditanyain begitu. Iya, makanya film lu 7 sih kok. Coba 3. Iya, bener-bener. Kenapa penonton harus nonton film ini, Clara? Ya karena dari segi ceritanya relate banget Oke. gitu. Kayak siapa sih yang gak pernah ngalamin patah hati, Iya. move on susah gitu kan, HTS-an gitu. Ntar kalau disebutin lebih banyak lagi orang pasti makin itu aku banget, aku banget gitu kan. Jadi ini ceritanya relate tapi sangat ringan gitu dan menyenangkan untuk diikuti dan ditonton sih. Oke. Almira gimana sebagai yang sudah menonton? Menonton film ini adalah suatu tindakan preventif ya. Dia udah, dia tau gak lo udah ngomong begitu pakai jas putih, ini kayak penyuluhan demam berdarah tau gak lo? Gue kayak lagi penyuluhan demam berdarah tau gak lo? Ini tindakan preventif ya, jangan lupa tutup genangan air gitu. Rasanya gue. Tindakan preventif sebelum ketemu cowok-cowok yang sekiranya bakal menyanyiakan hidup Anda bertahun-tahun. Tanda-tandanya bisa dilihat di film ini. I see. Jadi kalau tadi relate nggak ke remaja, relate banget. Oke, bagus. Dan tiba lagi lo. Kalau aku menceritakan banyak hal tentang perspektifku, apa yang menurutku ku yakinin tentang hubungan gitu. Iya, Jadi iya. tentang cinta, Iya. tentang komitmen, tentang pernikahan Iya. gitu. Bagaimana perempuan patah hati, bagaimana laki-laki patah hati, apa yang dipikirkan, apa yang dialami itu berusaha disampaikan gitu dengan tetap sebuah romcom yang enak ditonton gitu. Oke. Karena kan Indonesia tuh jarang banget bikin romcom gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Jadi ketika bikin ini pun dengan niat juga memberikan warna yang baru lah untuk industri film, karena romcom itu aku suka romcom gitu. Jadi kalau nonton romcom tuh nggak tahu kalian ya, aku suka senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri gitu. Kayak melihat proses orang saling taksir dan segala macam. Dan aku yakin sih film ini juga bisa bikin efek orang senyum-senyum, ketawa-ketawa, melihat orang yang sebenarnya nggak lagi ngelucu, cuman kayak lagi romantis aja, terus kita Oke. ikut nyengir-nyengir gitu kan. Amin. Gitu-gitu. Pokoknya Gitu. sajian yang ringan, relate, romantis dan pastinya lucu. Tadi Bene menjanjikan banyak komedi di sini. Dijamin. Tuh. Pokoknya nggak soal uang, Nggak tapi soal kan uang. masa nggak nonton? Ya udah, terima kasih Bene Dion Raja Gungku, Almira Bestari, Clara Berante, thank you so much. Terima kasih teman-teman, jangan lupa film Ganjil Genap akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Juni. Terima kasih sudah menyaksikan In Frame, bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.